Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Sejak hari Minggu kemarin, terus waktu saya merenungkan apa yang akan saya bagikan di doa pengerja hari ini, saya terngiang-ngiang dengan lagu ini, saudaraku. Saudara dalam sikap doa, semua mata tertutup. Saudara dengarkan perlahan-lahan kata-kata lagu ini. Biarkan Tuhan berbicara lebih jauh lagi melalui lagu ini. Silakan Melita, nyanyikan dari awal. Sejak ku berjumpa Yesus, Amin. hidupku bukan lagi lukisan kelabu, selalu penuh dengan warna-warni yang indah, karena Kau pelukis hidupku. Amin. Sejak ku berjumpa Yesus, Haleluya. hidupku bukan lagi tanpa arah tak tentu. Ku berjalan dengan masa depan yang cerah, karena Kau penuntun langkahku. Amin. Ku bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Kau telah menemukanku. Amin. Sejarah hidupku Kau jadikan baru. Ku berarti dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Sejak kami bertemu dengan Yesus, hidup kami berubah. Kami tidak lagi berdiri pada pijakan kami sendiri. Tujuan Tuhanlah yang kami kerjakan. Tuhan ingatkan kepada semua hamba-hamba-Mu di tempat ini. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan, supaya kami mengerti apa yang Kau ingin sampaikan kepada semua hamba-hamba-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Beri kami hati seorang murid, pikiran seorang murid, telinga seorang murid Tuhan, yang mau duduk diam belajar Tuhan Yesus, arti daripada servanthood ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan siap diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin, amin. Saudaraku, hari ini kita akan belajar dan merenungkan satu perkara yang seharusnya kita sudah belajar lama sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, better late than never, lebih baik terlambat daripada nggak pernah sama sekali. Kita akan belajar dari satu value yang namanya servanthood, perhambaan. Nah, saya ingin ajak saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dan buka hati kita, buka pikiran kita dengan sungguh-sungguh secara objektif. Biarkan firman Tuhan berbicara dan terus mengajar, menegur kita, di mana mungkin pandangan kita selama ini tidak seperti apa yang firman Tuhan sampaikan. Ya. Satu perkara yang kita harus sadar bahwa untuk belajar firman Tuhan, kalau hidup kita berbeda dengan apa yang Tuhan katakan, yang harus berubah itu saya. Bukan firman-Nya yang harus dirubah, tapi saya yang harus berubah. Nah, biarkan hari ini firman Tuhan berbicara secara terbuka apa adanya kepada semua kita. Seperti Dia sudah terlebih dahulu berbicara kepada saya dalam hal ini, dan saya ingin bagikan perlahan-lahan supaya saudara semua menangkap rema kebenaran firman Tuhan ini. Saudaraku, ada seorang hamba Tuhan, seorang nabi, yang sebetulnya tidak terlalu banyak diceritakan di dalam Alkitab. Seorang nabi yang mungkin lebih banyak dikenal dengan pemberontakannya, dengan kedegilan hatinya, dengan kemauannya sendiri, dengan hal-hal yang tidak ada hal yang mungkin nyaris tidak ada yang positif kalau saya boleh mengerti seperti apa yang saya mengerti selama ini.
Sejak saya masih anak-anak belajar di sekolah minggu, saya belajar tentang nabi ini yang namanya Nabi Yunus, Jonah. Ini adalah nabi yang suka berontak terhadap Tuhan. Nabi yang nggak mau ikut kepada rencana Tuhan. Bahkan sampai sesuatu harus terjadi dalam dirinya. Sampai dia harus dibuang dan dimasuk ke dalam perut ikan besar. Hanya sekedar untuk menyatakan tujuan Tuhan. Nah, saudaraku, pada waktu dia harus memberikan pernyataan Tuhan kepada bangsa Niniwe, dia pun menyatakannya dengan sepertinya ogah-ogahan gitu ya. Tapi hari ini kita akan belajar satu makna yang saya percaya Tuhan akan bicara lebih jauh lagi kepada semua kita, terutama hamba-hamba Tuhan. Sebab hal kebenaran ini mutlak harus dimengerti dan ditangkap sungguh-sungguh oleh setiap orang yang mau melayani Tuhan. Nah, saudaraku, semoga dengan dasar kebenaran firman Tuhan ini, mulai hari ini dan seterusnya, kita melayani Tuhan dengan pola pandang yang berbeda, dengan sikap hati yang berbeda. Nabi Yunus setelah dibuang dari kapal yang pergi menuju ke Tarsis, padahal Tuhan mengarahkan dia untuk pergi ke Niniwe. Setelah dia dibuang, kemudian datanglah seekor ikan besar atas penentuan Tuhan, kata firman Tuhan. Dan menyembunyikan, saya nggak mengatakan menelan, menyembunyikan Yunus di dalam perutnya, di dalam mulutnya, hanya sekedar untuk menunggu satu waktu di mana Tuhan katakan, oke, sekarang muntahkan kembali. Nah, di dalam perut ikan, Yunus memberikan satu doa. Saya renungkan cukup lama tentang doa ini, dan saya ingin ajak saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan ini. Lihat, Yunus 2 ayat yang ke-9 dan 10, silakan. Yunus 2 ayat yang ke-9 dan 10, demikian firman Tuhan. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saudara lihat, setelah Yunus mengucapkan doa ini, Tuhan berfirman kepada ikan, dan ikan itu mengikuti firman Tuhan, memuntahkan Yunus ke darat. Ini doa Yunus di dalam perut ikan, dan sempat dicatat supaya semua hamba Tuhan sepanjang masa belajar satu kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi aku, kata Yunus, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Saudaraku, satu perkara yang saya ingin semua kita, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, belajar satu kebenaran. Siapapun kita, kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kita harus belajar satu kebenaran, bahwa datang kepada Tuhan dengan korban bagi Tuhan. Nah, ada bermacam-macam korban, saudaraku. Ada korban yang terpaksa diberikan karena kesalahan saya sendiri. Ketangkap KPK, ketangkap oleh Kejaksaan Agung, lalu dipermalukan, dipenjarakan. Itu sepertinya dijatuhkan, dikorbankan. Tapi itu karena kesalahan saya sendiri. Ada juga orang yang menjadi korban karena kesalahan daripada satu sistem. Salah tangkap, salah diagnosa, salah menjatuhi hukuman, salah menganalisa dan sebagainya. Bahkan di negara seperti Amerika sekalipun, kejadian salah sistem yang menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak berdosa, itu juga terjadi, saudaraku. Nah, ini terjadi di mana-mana, itu bisa terjadi. Tapi ada korban yang ketiga, yang paling mulia, yang menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, yaitu ketika seorang berkorban bukan untuk dirinya sendiri, tapi demi orang lain. Saudara tahu, inilah yang Tuhan Yesus lakukan. Saya ingin ajak saudara untuk melihat apa yang firman Tuhan katakan tentang hal ini. Coba lihat 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan.
Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Saudara lihat, apa yang Yesus lakukan, dia menjadi korban, dia berkorban bukan karena kesalahannya sendiri, tapi untuk kita. Yesaya menubuatkan, tadinya kita pikir dia kena tulah, tetapi sesungguhnya kesalahan kitalah yang dia tanggung. Nah, tapi Yohanes menyatakan sesuatu yang lebih jauh lagi. Lihat, selanjutnya terus. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah, saudaraku, coba berhenti sebentar dan renungkan apa yang Rasul Yohanes katakan. Yesus telah berkorban bagi kita. Lalu Yohanes berkata begini, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita bagi saudara-saudara kita. Saudaraku, ini bukan dikatakan kita pun sebaiknya, kita pun apabila berkenan menyerahkan nyawa kita bagi saudara-saudara kita. Yang Yohanes katakan, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita seperti Yesus menyerahkan nyawanya bagi kita. Nah, saudaraku, coba saudara renungkan sebentar. Ini ukuran standar yang dipakai oleh firman Tuhan. Ketika Yohanes menyatakan kebenaran firman Tuhan ini, dia mengambil hidup Kristus sebagai role modelnya, sebagai blueprintnya, dan kemudian mengaplikasikan kepada hamba-hamba Tuhan, yaitu saudara dan saya. Kita pun wajib menyerahkan nyawa kita bagi saudara-saudara kita. Saudara, ini bukan satu usulan, bukan satu pendapat. Ini pernyataan firman Tuhan dan digunakan kata wajib menyerahkan nyawa kita bagi saudara-saudara kita. Nah, saudaraku, ini korban sebetulnya yang Tuhan ingin sampaikan. Ukuran daripada seorang hamba, ukuran daripada seorang yang mau melayani Tuhannya, ukurannya adalah seperti Kristus yang rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Kita pun wajib menyerahkannya bagi saudara-saudara kita. Saudaraku, apakah itu berarti kita harus mati, dibunuh seperti Kristus? Ada satu praktek menjelang Paskah, orang-orang di Filipina, ada orang-orang yang disalibkan. Saudara mungkin pernah lihat ya, di Filipina ada orang-orang tertentu mengikuti saklek apa yang firman Tuhan katakan, dia seperti rela untuk disalibkan bagi orang-orang lain. Saudaraku, sebetulnya ini satu penafsiran yang kurang tepat gitu ya. Nah, saya ingin ajak saudara untuk benar-benar hari ini melihat, perhatikan sungguh-sungguh bahwa sebagai hamba Tuhan, ukurannya adalah Kristus yang menyerahkan nyawanya bagi gerejanya. Kita pun wajib menyerahkan nyawa kita bagi saudara-saudara kita. Saudaraku, ini satu pernyataan yang Yunus sampaikan menjadi dasar daripada doanya di dalam kesusahan ini, di dalam perut ikan, dia berdoa seperti itu. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat hal yang kedua. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, semua kita, ada sesuatu yang Tuhan berikan, dan itu tidak akan pernah Tuhan ambil. Itu yang namanya free will, kehendak bebas. Satu makhluk ciptaan Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan dan diberi satu kesempatan untuk menentukan langkah hidupnya, untuk menentukan apa yang harus dia lakukan. Itu namanya free will. Ada orang yang bertanya, kalau Tuhan tahu bahwa manusia bisa jatuh di dalam Taman Eden, kenapa Tuhan harus menetapkan yang namanya pohon pengetahuan baik dan jahat? Dan Tuhan larang untuk dimakan. Kenapa enggak pohon itu ditempatkan di atas awan-awan gitu ya? Supaya tidak mungkin diraih oleh manusia. Tapi Tuhan tempatkan di tengah-tengah Taman Eden. Dan mudah untuk dijamah oleh tangan manusia. Kenapa Tuhan sepertinya membiarkan kita jatuh? Saudaraku, satu pernyataan. Bahwa apa yang saudara dan saya lakukan sebagai hamba Tuhan, sebagai manusia yang Tuhan ciptakan, ada satu hakikat yang Tuhan berikan dan Tuhan jamin dengan keilahiannya sendiri, yaitu free will, kehendak bebas. Dan Tuhan tidak akan mengotak-atik apa yang Tuhan sudah berikan kepada manusia. Untuk itulah pohon pengetahuan baik dan jahat itu ditempatkan Tuhan di Taman Eden.
It's your choice. Your free will akan menentukan apakah saya akan melanggar firman Tuhan atau saya akan melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. It's my choice. It's up to me. Nah, saudaraku, dari dasar ini manusia mulai berkembang, terus berkembang. Akal pikiran manusia mulai berkembang, peradaban manusia mulai berkembang. Kemudian manusia mulai mengembangkan banyak perkara dari satu hal ini yang namanya free will. Mereka mulai mengatakan emansipasi, mereka mulai mengatakan hak asasi dan sebagainya dan sebagainya. Mereka mulai menentukan sendiri apa yang baik menurut pandangannya sendiri. Sebab I am my own God. Aku adalah Tuhan bagi diriku sendiri. Sejak manusia mengambil itu, jatuh dalam dosa, menggunakan free will-nya, yaitu buah daripada pohon pengetahuan baik dan jahat. Mulai saat itu, apa yang baik dan apa yang jahat is defined by me, ditentukan oleh saya sendiri. Kalau ini saya anggap baik, maka jadilah baik. Kalau ini saya anggap jahat, maka ini akan menjadi jahat. It's me yang menentukan. Karena apa? Saya sudah exercise my free will, kehendak bebasku. I will decide. Saudaraku, dan ini dijamin oleh Tuhan. Tuhan betul-betul memberikan hak ini kepada manusia. Nah, saya ingin sampaikan kepada saudara dan saya semua di tempat ini. Peradaban manusia, peradaban dunia, itu betul-betul menjunjung tinggi yang namanya hak bebas seorang manusia. Beberapa konstitusi dunia, termasuk di Amerika, yang namanya kebebasan dalam banyak perkara, itu betul-betul dijaga, betul-betul dihormati, betul-betul dilindungi, karena ini adalah hak masing-masing pribadi. Nah, saudaraku, saya ingin sampaikan, inilah yang Tuhan berikan kepada manusia. Sekarang coba saudara kembali lagi kepada doa daripada Yunus. Coba lihat lagi. Yunus 1 ayat yang ke-9 dan 10. Yunus 2 ayat 9 dan 10, silakan. Yunus 2 ayat yang ke-9 dan 10 demikian firman Tuhan. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Saudara, apa nasar daripada Yunus? Saudara baca dari Yunus 1 ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir daripada kitab Yunus. Saudara tidak akan pernah menemukan apa nasar daripada Yunus. Tapi Tuhan merasa perlu untuk menuliskan doa Yunus di dalam perut ikan. Yunus berkata di dalam perut ikan di hadapan Tuhan. Sambil berlutut dia berkata gini, apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat sedikit sebelum nanti kita masuk ke sana. Ada yang namanya hukum nasar di dalam Alkitab. Ya. Nah, saudara perhatikan bagaimana sakralnya hukum nasar itu di hadapan Tuhan. Coba lihat ya. Ini kita akan lompat-lompat beberapa ayat-ayat, tapi saudara ikuti saja pelan-pelan. Ya. Coba perhatikan Ulangan 23 ayat yang ke-23. Ulangan 23 ayat 23 demikian firman Tuhan. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia. Sebab dengan sukarela kau nazarkan kepada Tuhan Allahmu suatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Nasar adalah sesuatu ucapan, sikap dari hati yang keluar dari bibir, yang dikeluarkan dengan sadar, dengan sukarela, dari dalam dirinya sendiri. Tidak ada yang pernah memaksa, tapi kita sendiri bernasar di hadapan Tuhan. Dan itulah yang Tuhan katakan, itu wajib dilakukan. Itu harus digenapi. Nasar tiba-tiba menjadi sesuatu yang disebut covenant, satu ikat janji di hadapan Tuhan. Saudaraku, saya ingin menyimpang sedikit. Ada beberapa hamba Tuhan yang menafsirkan ini, lalu kemudian dalam acara-acara seperti yang sekarang mungkin kita sedang alami, yaitu sedang membangun satu
tempat ibadah atau punya proyek apa dan sebagainya. Lalu dibuat janji iman. Ayo, semua janji iman. Berapa yang kau akan janjikan untuk diberikan kepada Tuhan? Saudaraku, saya ingin sampaikan, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena Nasar tidak akan dipaksa saudara untuk menyatakan sesuatu yang sebetulnya belum tentu keluar dari hati nuranimu. Belum tentu saudara rela sendiri melakukannya. Itu sebabnya kita nggak lakukan hal-hal seperti itu. Biar dari dalam dirimu sendiri, dari hatimu, lalu dari mulutmu dalam doamu engkau bernasar. Tuhan, aku akan lakukan seperti ini. Saudaraku, nanti saudara akan lihat. Saya sedikit cerita ya. Pada waktu saya umur 18 tahun, saya juga sebelumnya saya melayani Tuhan di remaja, di youth dan sebagainya. Terus kemudian saya pergi kuliah, 17 tahun saya pergi kuliah, 18 tahun. Saya juga melayani di gereja lokal, di tempat di mana saya bersekolah. Saudaraku, sebagai hamba Tuhan, sebagai anak muda yang cinta Tuhan gitu ya. Tanpa sadar, saya bernasar, saudaraku. Dan gak tanggung-tanggung nasarnya gak dikeluarkan di perkataan. Saya tulis di Alkitab. Karena dulu-dulu kan semua orang pakai Alkitab, buku Alkitab. Saya tulis nasar saya. Saudara tahu, ya saya cerita sedikit. Nasar saya begini, Tuhan kalau saya selesai sekolah dan saya gak harus mandek karena gak punya duit. Maka saya akan melayani Tuhan. Saya akan pergi ke sekolah Alkitab untuk belajar melayani Tuhan. Saudaraku, sampai hari ini saya gak pernah ke sekolah Alkitab. Tapi Tuhan paksa dorong saya sampai Pak Purba tiba-tiba mendaftarkan saya sebagai sebagai pejabat. Jadi Tuhan betul-betul mengkondisi. Saudaraku, saya sampaikan ini di hadapan Tuhan. Karena itu Alkitab sampai hari ini saya masih simpan. Untuk saya ingat betapa bahaya, bukan bahaya. Betapa nggak main-main nasar itu di hadapan Tuhan. Saya bukan cuma ngomong, saya tulis lagi. Waduh, tertulis. Saya tulis di Alkitab saya akan lakukan ini. Nah, Tuhan tuntun terus, Tuhan dorong terus. Sampai saya menggenapi apa yang saya nasarkan di hadapan Tuhan. Saudaraku, saya ingin kembali lagi. Ini hukum nasar. Nasar adalah sesuatu yang sakral, yang mengikat satu covenant antara Tuhan dan manusia. Diucapkan dengan sukarela. Coba lihat, Bilangan 30 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9. Nah, ini pelan-pelan kita akan lihat bagaimana sistem hukum di dunia, terutama di negara-negara yang berlandaskan seperti Judeo-Kristen, itu mulai mengadopsi apa yang dikatakan oleh kitab Taurat ini. Silakan. Bilangan 30 ayat 2 sampai 9. Bilangan 30 ayat 2 sampai 9, demikian firman Tuhan. Apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah kepada Tuhan, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Bagi seorang laki-laki yang bernasar di hadapan Tuhan, dia harus genapi nasarnya itu. Ya, lebih lanjut. Tetapi apabila seorang perempuan bernazar kepada Tuhan dan mengikat dirinya kepada suatu janji di rumah ayahnya, yakni pada waktu ia masih gadis, dan ayahnya mendengar nazar dan janji yang mengikat diri anaknya itu, tetapi ayahnya tidak berkata apa-apa kepadanya, maka segala nazarnya itu akan tetap berlaku, dan setiap janji mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Tetapi jika ayahnya melarang dia pada waktu mendengar itu, maka segala nazar dan janji yang mengikat diri anaknya itu tidak akan berlaku, dan Tuhan akan mengampuni perempuan itu sebab ayahnya telah melarang dia. Ini yang namanya hukum guardianship. Jadi seorang ayah mempunyai otoritas untuk menentukan jadi atau tidak jadinya nasar yang diucapkan oleh anak gadisnya. Ketika ayah itu mendengar ucapan anaknya dan melarang, kamu jangan sembarangan bicara, maka itu dianggap batal oleh Tuhan. Tapi kalau ayahnya dengar dan ayahnya membiarkan dia jalan terus, maka itu akan tetap melekat pada dirinya. Dan itu harus digenapi. Saudaraku, dalam hal-hal seperti ini, ada tanggung jawab imamat, tanggung jawab seorang papa di dalam rumah. Apa yang diperkatakan anakmu,
Papa punya otoritas untuk menentukan lakukan seperti ini atau jangan lakukan seperti itu. Karena otoritas ini bahkan direcognize oleh Tuhan sendiri. Lebih jauh, lihat. Ayatnya yang ke-6, tetapi jika perempuan itu bersuami dan ia masih berhutang karena salah satu nazar atau salah satu janji yang diucapkan begitu saja dan yang mengikat dirinya, dan suaminya mendengar tentang hal itu, tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya, maka nazarnya itu akan tetap berlaku dan janji yang mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Tetapi apabila suaminya itu pada waktu mendengarnya melarang dia, maka ia telah membatalkan nazar yang menjadi hutang istrinya dan janji yang diucapkan begitu saja dan yang mengikat istrinya, dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. Saudara perhatikan, saya katakan tadi negara-negara yang menganut faham atau dasar sesuai dengan Judeo-Christian value seperti negara-negara tertentu, mereka akan menghormati apa yang Musa katakan, yang Tuhan katakan melalui Musa di dalam kitab Taurat ini. Dan kemudian untuk membuktikan ini, nah saya ingin ajak saudara untuk melihat kebenaran ini. Seorang perempuan yang sudah menikah, sekali lagi saya ingin sampaikan, hanya negara-negara yang menganut Judeo-Christian value akan menghormati ini. Sebab ada juga yang mengenal pernikahan itu satu suami dengan beberapa istri. Nah, ini dikatakan oleh Musa kepada orang Israel, kalau seorang istri bernasar di hadapan Tuhan dan suaminya tidak mengizinkan dia atau tidak memberikan konsen kepada istrinya itu, maka nasarnya ini batal. Tapi kalau suaminya mengizinkan itu, maka nasar itu akan berlaku tetap. Nah, ini dalam hukum yang Musa katakan. Lalu diaplikasikan ke dalam hukum manusia sehari-hari. Saudara, seperti bahkan di Indonesia, kita mengenal kalau saudara mau menjual properti, satu contoh ya. Properti itu atas nama istrimu. Tapi suaminya harus ikut tanda tangan. Atau atas nama suami, istrinya harus ikut tanda tangan. Kenapa? Karena ada hukum informed consent. Ada konsen yang diberikan oleh spouse, yang direcognize oleh firman Tuhan. Lalu bagaimana manusia mencoba untuk membatalkan ini? Diperkenalkanlah yang namanya prenuptial agreement. Perjanjian harta gonogini. Perjanjian pisah harta. Supaya istri bisa melakukan apapun tanpa konsen suaminya. Suami bisa melakukan apapun tanpa konsen istrinya. Berbeda dengan apa yang firman Tuhan sampaikan. Saudara bisa mengerti ini? Ya. Pada awalnya Tuhan katakan, kalau dia terikat dalam satu pernikahan, maka apapun yang diperkatakan istrinya harus disetujui oleh suaminya. And vice versa. Karena ini dasar firman Tuhan. Nah, lebih jauh lagi. Ayatnya yang ke-9, mengenai nazar seorang janda atau seorang perempuan yang diceraikan, segala apa yang mengikat dirinya akan tetap berlaku baginya. Saudara lihat, jadi yang membedakan bukan umurnya, bukan gendernya. Yang membedakan adalah ikatan dalam rumah tangga, ikatan dalam pernikahan. Perlu atau tidak perlu izin daripada suami atau istri, itu karena mereka terikat atau tidak terikat dalam rumah tangga. Nah, saudaraku, tapi hari ini saya nggak ingin bicara itu. Ya, ini nanti tugasnya Pendeta Andre Setiawan untuk bicara. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat satu kebenaran. Ini saya hanya ingin melukiskan tentang hukum nasar di hadapan Tuhan. Begitu terperinci, begitu sakralnya, dan Tuhan tuntut sungguh-sungguh. Nasar itu adalah sukarela, keluar dari dasar hatinya, keluar lewat bibirnya. Dan itu diucapkan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan terus kejar. Dia harus genapi isi nasarnya ini. Sebab ini adalah covenant. Satu ikat janji dengan Tuhan. Nah, saudaraku. Kembali lagi. Yunus 2 ayat yang ke-9 dan 10. Ini yang tadi kita dengar. Tetapi aku, kata Yunus, dengan ucapan syukur akan ku persembahkan korban kepadamu.
Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Saudaraku, apa yang Yunus nasarkan? Saudara lihat seluruh kitab Yunus, saudara nggak akan menemukan bahwa Yunus mengeluarkan satu ucapan nasar di hadapan Tuhan. Tapi ada satu pernyataan Yunus yang kalau saudara tangkap sungguh-sungguh, saudara akan mengerti. Ini nasar dia di hadapan Tuhan. Lihat. Perhatikan Yunus 1 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Ketika gelombang itu datang menghantam perahu di mana Yunus itu ada, yang sedang berlayar menuju ke Tarsis. Orang-orang di sana semua di dalam perahu itu ketakutan. Mereka membuang semua perlengkapan-perlengkapan, semua harta benda yang ada di perahu itu, supaya membuat perahu itu begitu ringan. Tapi gelombang itu makin parah. Sampai akhirnya putus asa. Mereka buang undi. Satu kali, dibuang lagi. Ternyata yang jatuh terus-menerus adalah nama Yunus. Mereka ketakutan. Karena mereka tahu, ini bukan orang sembarangan ini. Ini orang punya misi khusus. Dibangunkan dia. Lalu dengan pelan-pelan mereka bertanya kepada Yunus. Kamu itu siapa? Apa yang kamu lakukan? Kenapa bolak-balik nama kamu yang muncul? Apa? What have you done? Saudara lihat, ini pernyataan Yunus. Lihat. Yunus 1 ayat 9 sampai 12. Silakan. Yunus 1 ayat 9 sampai 12 demikian firman Tuhan. Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan kau supaya laut ini menjadi reda dan tidak lagi menyerang kami? Sebab laut semakin bergelora. Sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Amin. Saudara perhatikan sungguh-sungguh. Begitu mereka mendengar Yunus berkata, aku orang Ibrani. Aku takut akan Tuhan. Semua ketakutan. Kenapa semua ketakutan? Sebab mereka tahu orang ini sedang merusak covenant dengan Tuhan. Orang ini sedang berurusan dengan nasar yang dia berikan kepada Tuhan. Apa nasarnya? Nah, nanti ini untuk mempersingkat waktu. Di seluruh Alkitab, saudara akan melihat seorang disebut sebagai hamba Tuhan atau seorang hamba, terutama hamba Tuhan, itu dasarnya dua. Takut akan Tuhan dan rela hati. Sekali lagi, seorang disebut sebagai hamba Tuhan ketika dia memiliki dua kriteria. Fear of God dan a willing spirit. Kerelaan hati. Takut akan Tuhan dan rela hati. Orang-orang di perahu itu tahu persis. Begitu Yunus berkata, aku ini takut akan Tuhan. Mereka tahu bahwa hatinya tidak rela. Yunus sedang melarikan diri. Yunus sedang melawan kodrat daripada hukum nasar yang dia ucapkan di hadapan Tuhan. Sebab kalau dia betul-betul hamba Tuhan, maka dia bukan hanya takut akan Tuhan, tapi hatinya pasti rela. Ketika Yunus lari dari hadapan Tuhan, melawan kerelaan hatinya sendiri, gelombang itu datang, menjungkir balikan perahu itu. Bila perlu sampai perahu itu terbalik, semua akan mendatangkan celaka yang ada bersama-sama dengan Yunus. Karena apa? Karena satu perkara, yaitu tidak adanya kerelaan hati. Saudaraku, saya ingin kembali lagi. Tadi apa yang kita belajar, satu hak yang Tuhan berikan kepada manusia pada umumnya, yaitu free will. Tetapi ketika manusia memilih untuk melayani Tuhan, korban yang dia persembahkan adalah free will ini. Sekali lagi, pelan-pelan. Ketika manusia diciptakan Tuhan, berbeda dengan semua ciptaan yang lainnya, manusia memiliki hak bebas. Manusia merebut hak bebas itu dengan memakan buah daripada pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Apa yang saya anggap baik, apa yang saya anggap jahat itu up to me. I will decide.
Aku tentukan sendiri. I am my own God. Aku adalah Tuhan bagi diriku sendiri. Itu exercising my free will. Tuhan berikan, silakan. Tetapi ketika orang itu memutuskan, aku mau menjadi hamba Tuhan. Dua kriteria yang diucapkan langsung ataupun tidak langsung di hadapan Tuhan. Aku akan takut akan Tuhan dan aku akan melayani Tuhan dengan rela hati. Dan ketika dia lari dari panggilan ini, dia akan mendatangkan celaka bagi dirinya sendiri dan bagi orang-orang di sekitarnya. Itulah yang membuat orang-orang di perahu itu ketakutan. Karena dia sadar bahwa dia bukan berurusan dengan orang ini. Dia sedang berurusan dengan orang ini membuat satu covenant dengan Tuhan Allahnya. Dan Tuhan Allah yang mengikatkan diri dengan covenant ini. Orang ini akan menjadi penolong, akan menjadi pelindung berada di sekitar saya. Kalau dia betul-betul takut akan Tuhan dan hidup dengan rela hati. Tapi kalau dia memberontak terhadap covenant-nya ini, dia sedang berurusan dengan Tuhan. Itulah doa Yunus di perut ikan. Apa yang aku nasarkan akan kubayar kepada Tuhan. Apa nasarnya? That I am the servant of the living God. Aku adalah hamba Tuhan, Allah yang hidup itu. Tanpa kita mengerti, kalau saudara betul-betul pelajari, itulah nasar Yunus yang sebetulnya dia ucapkan. Dan baru pada waktu dia di perut ikan, dia sadar. Aku akan bangun korban, aku akan berikan korban. And by the way, apa yang ku nasarkan akan ku bayar kepada Tuhan. Karena dahulu aku sudah bernasar. Aku akan melayani Tuhan. Aku akan hidup takut akan Tuhan. Dan aku akan hidup dengan penuh rela hati di hadapan Tuhan. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat dasar ini. Supaya saudara sadar betul-betul ini bukan cuma sekedar interpretasi saya sendiri. Ya, coba lihat. Di tata budaya orang-orang Yahudi, ada yang namanya tahun Yobel. Sudah tahu ya? Tahun Yobel adalah tahun ke-7 dari hitungan kalender Yahudi. Dari tahun pertama sampai tahun ke-6, orang Yahudi boleh memelihara, menyimpan, mengupah budak. Tetapi pada tahun Yobel, semua budak itu harus dibebaskan. Bahkan diberikan upah, diberikan pesangon, supaya dia pergi semaunya, kemanapun dia mau pergi. Dia menjadi orang merdeka. Tapi ada satu pengecualian. Kecuali budak itu sendiri, dengan rela hati, berkata, aku gak mau pergi. Aku mau menjadi bondage servant, budak seumur hidup, forever slave. Maka budak itu akan mengalami proses dan dia akan menjadi budak seumur hidup. Coba saya ajak saudara untuk melihat Keluaran 21 ayat 5 dan 6. Silakan. Keluaran 21 ayat 5 dan 6 demikian firman Tuhan. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Nah, saudaraku, saya ingin pelan-pelan mengajak saudara untuk melihat ini. Jadi sesuai dengan hukum tahun Yobel, budak itu hanya boleh dipekerjakan selama 6 tahun. Setelah 6 tahun dia harus dibebaskan secara cuma-cuma, bahkan dibekali, diberikan semua upahnya, diberikan pesangon, supaya dia hidup sebagai orang merdeka. Karena itu adalah hak dia sesuai dengan firman Tuhan. Hak untuk dia merdeka. Tetapi ada pengecualian. Kalau seandainya budak itu sendiri berkata, aku tidak mau pergi. Aku akan tinggal seumur hidup melayani tuanku. Dasarnya apa? 2 hal. Karena aku cinta akan tuanku. Dan aku cinta akan orang-orang yang ada bersamaku. Istri, anak-anakku. Karena 2 dasar inilah, budak itu berpindah daripada budak yang merdeka menjadi forever slave. Budak selama-lamanya. Dan untuk itu, maka budak itu harus melewati proses ritual. Dibawa ke tiang pintu. Kemudian
telinganya ditindik supaya tergores berdarah dan keluar berkas bercaknya. Dia dengan rela hati, keputusannya sendiri memutuskan, saya akan menjadi forever slave. Sudah tahu kenapa harus begitu? Saya hanya ingin secara singkat, ya. Saya mencatat beberapa hal. Di Galatia 6 ayat yang ke-17, Paulus berkata gini kepada jemaat di Galatia, tubuhku memiliki goresan, tanda bahwa aku ini melayani Kristus. Budak yang memilih karena cintanya kepada tuannya dan cintanya kepada sesamanya, dia memilih untuk menjadi forever slave. Maka harus ada tanda yang membekas dalam tubuhnya, yang digores, sehingga ini terlihat jelas bahwa ini budak seumur hidup. Lalu kenapa harus ditindik di telinganya? Kalau saudara lihat di Keluaran 29, pada waktu Musa diberikan tugas oleh Tuhan untuk mentahbiskan imam-imam, yaitu termasuk Harun dan anak-anaknya. Ada darah yang dicurahkan dari korban. Kemudian darah itu diambil sedikit, dibubuhkan ke telinga para imam. Hanya imam yang ditahbiskan, telinganya akan mempunyai goresan darah untuk menandakan bahwa mulai hari ini, karena cintamu kepada Tuanmu dan cintamu kepada semua orang, engkau akan menjadi forever slave, seumur hidupmu. Dibawa ke pintu-pintu, palang-palang pintu. Kenapa harus dibawa ke palang-palang pintu? Karena disitulah tanda darah orang Israel keluar. Dan Yesus sendiri menyatakan, akulah pintu. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Saudaraku, saya ingin sampaikan, dari semua kebenaran ini, belajar satu perkara, betul-betul renungkan satu perkara. Seorang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, karena dia takut akan Tuhan, dan karena dia rela hati untuk melayani Tuhan. Dan itu bukan sementara waktu, bukan coba-coba, bukan ya kalau saya bisa, kalau saya punya waktu, kalau saya nganggur, saya melayani Tuhan. Bukan itu. Karena itu justru mendatangkan malapetaka buat dirinya dan buat orang-orang di sekitarnya. Seorang hamba itu mengambil keputusan, saya punya hak bebas, saya punya free will yang dijamin oleh Tuhan. Tetapi dengan rela hati, karena takut akan Tuhan, karena aku mencintai majikanku, yaitu Tuhanku. Dan aku mencintai orang-orang yang ada di sekitarku. Aku mau menjadi forever slave, aku mau menjadi budak seumur hidupku. Dan itu harus dipertontonkan di hadapan orang-orang. Kalau dia pulang, dia punya hak setelah 6 tahun. Masuk ke tahun Yobel, dia berkata, puji Tuhan, saya sudah bebas. Silakan. Dia mantan hamba Tuhan. Dia mantan budak. Tapi sekarang bukan budak lagi. Tetapi kalau budak itu dengan rela hati, atas keputusannya sendiri, karena cinta kepada tuannya, dan cinta kepada orang-orang di sekitarnya. Dia memilih untuk menjadi budak seumur hidupnya. Tiba-tiba Yunus sadar, aku adalah forever slave. Aku mengambil keputusan, tidak pernah dipaksa. Dengan sukarela aku mengambil keputusan bahwa aku akan disebut nabi bagi Tuhan. Aku akan disebut hamba Tuhan. Bukan karena dipaksa, bukan karena dibayar, bukan karena ditentukan. Tapi aku sendiri dengan rela hati memutuskan. Karena cintaku kepada Allahku, karena cintaku kepada sesama manusia. Maka aku memilih untuk menjadi budak seumur hidup. Saudaraku, hamba-hamba Tuhan, hari ini dengarkan apa yang saya ingin sampaikan. Itu artinya servanthood. Tidak pernah ada seorang pun yang memaksa saudara. Kalau saudara mau melayani, sungguh-sungguh ingat ini. Supaya jangan itu menjadi malapetaka buat kita dan buat anak-anak, buat orang-orang di sekitar kita. Layani Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh. Dengan penuh rasa hormat. Karena takut akan Allahmu. Begitu Yunus mengatakan, aku adalah orang Ibrani. Aku takut akan Tuhan. Langsung semua orang ketakutan. Pasti dia sedang lari dari panggilannya. Pasti dia sedang berontak terhadap kerelaan hatinya. Karena kalau dia tidak berontak, perlindungan Tuhan pasti akan melingkupi dia. Karena ini janji, dia ikat covenant dengan Tuhan.
Saudaraku, beberapa waktu ke depan, saudara akan belajar terus tentang covenant, betapa sakralnya ini. Nanti saudara akan lihat bahwa Tuhan akan bela sungguh-sungguh orang-orang yang mengikat covenant dengan Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Bahkan kalau perlu Tuhan korbankan orang lain. Berkali-kali Tuhan katakan, aku tebus engkau dengan darah orang-orang Mesir kepada orang Israel. Kenapa? Karena mereka mengikat covenant dengan Tuhan. Saudaraku, saya ingin sampaikan dengan penuh rasa hormat, belajar untuk memahami kebenaran firman Tuhan ini. Hamba-hamba Tuhan. Karena tidak ada yang pernah memaksa saudara menjadi hamba Tuhan. Saudara tidak akan pernah dipaksa. Saya nggak bisa maksa saudara. Nggak ada gunanya dipaksa. Harus dengan kerelaan hatimu. Dasarnya cuma dua. Takut akan Tuhan dan rela hati. Lalu dengan sadar, engkau tahu, aku telah mengikat covenant dengan Tuhan Allahku. Saudaraku, ini adalah satu hal yang Tuhan ingatkan kepada saya pada waktu kita memilih untuk melayani Tuhan. Beberapa kali saya rindu untuk menyampaikan, harusnya ini disampaikan lama sebelumnya, supaya saudara betul-betul sadar bahwa melayani Tuhan itu karena engkau memilih untuk mencintai Tuhan dan mencintai sesamamu manusia. Sama seperti seorang budak, dia punya hak untuk merdeka. Dia punya kesempatan untuk merdeka, untuk walk out dengan menerima semua upahnya. Tapi dia mengatakan, aku memilih untuk tetap tinggal menjadi hamba seumur hidup. Saudaraku, inilah yang membedakan hamba Tuhan dengan yang lain-lainnya. Kenapa ini penting sekali untuk semua kita hamba-hamba Tuhan sadar akan kebenaran firman Tuhan ini. Ada satu orang hamba Tuhan, ini kisah nyata, punya 4 orang anak. 4 orang anak laki-laki ini, semuanya dididik dengan takut akan Tuhan. Semuanya dididik dengan penuh hormat akan Tuhan. Tapi anak-anak ini bertumbuh berbeda. Yang paling tua, itu sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dan dia begitu hormatnya kepada papahnya. Tapi adik-adiknya yang 3, itu hidup semaunya, sembarangan. Bahkan kecewa dengan papahnya. Kadang-kadang berontak, kadang-kadang merasa papahnya tidak adil dan sebagainya. Sehingga menyalahkan Tuhan dalam segala perkara yang terjadi. Lama-kelamaan papa semakin tua, semakin tua. Satu kali setelah papahnya mulai sakit-sakitan. Papahnya berkata, kalau nanti papa nggak ada, papa telah tinggalkan surat wasiat di satu kantor pengacara. Singkat cerita, papahnya meninggal. Setelah papahnya meninggal, pengacara itu memanggil keempat anak-anak daripada si papa dan mamahnya. Lalu pengacara itu membuka surat wasiat. Ini surat wasiat yang ditinggalkan oleh papahmu. Kepada anak nomor 1, si Kokoh. Dia katakan, kepada anak nomor 2, papahmu meninggalkan warisan 33,3%. Kepada anak nomor 3, papahmu meninggalkan warisan 33,3% dari semua kekayaannya. Dan kepada anak nomor 4, papahmu meninggalkan warisan 33,3% dari semua milik papahnya. Dan buat si Kokoh, anak nomor 1, papahmu meninggalkan warisan 1%. Singkat cerita, semua tanda tangan, mamahnya tanda tangan, pulang ke rumah. Sampai di rumah, mamahnya melihat si Kokoh sedih, masuk ke kamarnya. Nggak lama mamahnya ikut masuk ke kamarnya. Dia ketok pintu. Koh, kamu sedih ya? Kamu kecewa ya? Iya mah, aku sedih. Sekarang udah nggak ada papa. Kamu sedih nggak? Kamu terima cuma 1%. Oh enggak, aku nggak sedih. Justru aku yang minta sama papa. Sebelum papa mati, aku bicara 4 mata dengan papa. Dan aku katakan, papa, kalau nanti papa tulis surat wasiat, berikan kepada adik-adikku 33,3%, berikan aku 1% saja. Supaya apa? Supaya adik-adikku tidak benci kepada papa dan tidak berontak kepada Tuhan.
Mungkin dengan semua ini, adik-adikku berpikir, papa itu luar biasa. Dari mana papa bisa belajar seperti itu? Pasti dari Tuhan Allahnya. Saudaraku, hamba-hamba Tuhan, saya ingin sampaikan kepada saudara. Engkau adalah anak pertama itu. Engkau dipilih dari semua anak-anak yang lain. Engkau diberikan hak prerogatif yang luar biasa dibanding yang lain-lain. Supaya engkau menjadi terang bagi adik-adikmu. Menjadi terang bagi orang-orang jemaat Tuhan yang belum mengenal Tuhan. Atau yang mengenal Tuhan samar-samar. Dari mana mereka bisa mengenal kebaikan Tuhan? Kalau semua kita rakus, berontak, semuanya mementingkan kepentingannya sendiri. Mereka tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan yang dinyatakan lewat hidup kita. Apabila saudara berani berkata, aku gak usah, aku ngalah, supaya jemaat Tuhan bisa dimenangkan. Aku akan berdoa sungguh-sungguh supaya jemaat Tuhan dipulihkan. Aku akan lakukan dengan sepenuh hati supaya jemaat Tuhan diberkati. Engkau adalah anak pertama ini. Kalau saudara lakukan dengan cintamu akan Tuhan Allahmu, akan saudara-saudaramu, engkau akan melihat pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan akan berlaku luar biasa dalam hidupmu. Saudara tahu apa yang terjadi dengan Yunus? Lama setelah itu, ribuan tahun setelah berlalu, Yunus yang dikenal oleh banyak orang sebagai nabi yang memberontak, nabi yang masuk ke dalam perut ikan, nabi yang tidak mau mengikuti rencana Tuhan. Tetapi dalam perut ikan dia berdoa, apa yang kunasarkan akan kubalas akan kubayar di hadapan Tuhan. Satu kali, lihat. Lukas 11 ayat 29 dan 30. Silakan. Lukas 11 ayat 29 sampai 30, demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Saudara lihat, tiba-tiba dari semua nabi-nabi yang hebat, semua hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, ketika orang pada zaman Yesus mau menanyakan, engkau ini siapa? Beri kami tanda siapa engkau yang sebenarnya. Tuhan katakan, engkau enggak akan terima tanda apa-apa, kecuali satu perkara, tanda Nabi Yunus. Tiba-tiba Tuhan Yesus menyamakan dirinya seperti Nabi Yunus. Kalau engkau mau tahu siapa aku, bagimu hanya ada satu tanda, the sign of Jonah, tanda Nabi Yunus. Bukan hanya dia ada di perut ikan 3 hari 3 malam, anak manusia akan ada di perut bumi 3 hari 3 malam. Tapi apa yang diucapkan oleh Yunus, apa yang dinasarkan oleh Yunus, bahwa aku menyerahkan semua hak bebasku, semua free will yang Tuhan berikan kepadaku. Anak manusia juga mengangkat tangannya dan berkata, not my will, but your will be done. Kehendak bebasnya dikembalikan kepada Bapa. Saudaraku, hamba-hamba Tuhan, saya ingin sampaikan. Hari ini pikirkan sekali lagi, kenapa saudara ada di tempat ini? Untuk tujuan apa engkau ada di sini? Kalau saudara mau melihat sungguh-sungguh hidupmu adalah karena engkau mengambil keputusan untuk melayani Tuhan sungguh-sungguh. Bukan karena dipaksa. Engkau akan menghormati panggilanmu. Itu adalah nasar yang harus dilunasi di hadapan Tuhan. Dan kalau engkau lakukan dengan penuh rasa hormat, engkau akan melihat pembelaan Tuhan berlaku dalam hidupmu. Tuhan akan menganggap engkau setara dengan dirinya. Sama seperti Tuhan mengatakan, yang pantas untuk disebut, yang pantas diberikan tanda bagi siapa aku adalah tanda Nabi Yunus. Karena dia membayar nasarnya. Karena dia menyerahkan hak bebasnya ke hadapan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, kalau hari ini engkau mau mengambil keputusan sungguh-sungguh, Tuhan, aku tahu, aku pernah mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Seumur hidupku, aku akan melayani Tuhan. Sudah tahu, slave yang dibebaskan pada tahun Yobel, dia akan kembali, ya menjadi orang biasa, orang sembarangan. Tetapi slave yang tinggal dalam rumah,
yang makan, minum, semuanya seperti apa yang dimiliki tuannya. Apa yang dimakan tuannya akan dia makan. Apa yang dimiliki tuannya adalah bagian daripadanya. Dia akan tumbuh bersama-sama dengan tuannya seperti anak-anak dalam rumah tangga. Saudaraku, ketika Daud berkata kepada Mefiboset, Mefiboset, mulai hari ini engkau akan selalu makan sehidangan dengan aku. Di hadapan Daud, dia anggap Mefiboset ini seperti forever slave. Bondage slave yang sudah mengikat dirinya seumur hidupnya, dia akan makan semeja dengan tuannya. Hamba-hamba Tuhan yang makan semeja dengan Tuhanmu, mulai hari ini ingat betul bahwa engkau memutuskan untuk melayani Tuhan. Mari tundukkan kepala. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, silakan maju ke depan. Semua mata tertutup. Tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Ada dua dasar yang dituntut Tuhan dari seorang hamba. Karena takut akan Allahmu dan karena rela hati. Dan ketika engkau dengan rela hati menyerahkan hidupmu untuk melayani Tuhan Allahmu, itu karena cinta akan Allahmu dan cinta akan sesamamu manusia. Sudah buka hatimu di hadapan Tuhan. Sekarang ingatkan dirimu sendiri dengan apa yang firman Tuhan barusan kau dengar. Buat komitmen baru di hadapan Tuhan. Tuhan, mulai hari ini aku sadar ada tanda luka di tubuhku. Seperti Paulus berkata, ada tanda luka di tubuhku. Ada darah yang sudah mengalir di telingaku. Aku telah dibawa kepada pintu gerbang itu, yaitu Kristus sendiri. Sebab mulai hari ini aku akan disebut sebagai hamba-hamba yang melayani Tuhan seumur hidupnya. Saudaraku, kalau saudara bisa melihat the beauty in serving your God, saudara kan seperti Obed, orang dari Edom itu. 3 bulan tabut Allah berada di rumahnya. 3 bulan Obed Edom diberkati Tuhan luar biasa. Saudara tahu apa yang terjadi setelah tabut Allah dipindahkan? Obed Edom meninggalkan segala-galanya. Dia dengan anak cucunya seumur hidupnya melayani Tuhan di kemah-kemah pertemuan. Menunggu tabut Allah. Sebab Obed Edom sadar bahwa yang sukacita yang terbesar itu bukan karena berkat yang keluar daripada tabut Allah itu, tapi karena Tuhan yang ada di atas tutup pendamaian di tabut perjanjian itu. Dan Obed Edom memilih, aku akan selalu tinggal di sana. Itu juga yang dipilih oleh Daud. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat-tempat lain. Hamba-hamba Tuhan, mulai hari ini ingatkan dirimu sendiri. Buka hatimu, rendahkan dirimu. Katakan kepada Allahmu, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Semua mata tertutup. Hari ini saudara mempunyai kesempatan untuk memperbaharui komitmenmu di hadapan Tuhan. Tuhan, aku diingatkan sekarang bahwa aku pernah bernasar di hadapan Tuhan untuk melayani Tuhan. Ini adalah satu jabatan yang luar biasa terhormatnya. Aku telah seringkali menganggap remeh hal ini. Seringkali mungkin terbesit di dalam pikiran kita untuk meninggalkan semuanya. Tapi hari ini Tuhan katakan, aku akan kejar sampai ke ujung bumi sekalipun. Seperti Tuhan lakukan kepada Yunus. Dalam perut ikan sekalipun. Tuhan ingatkan, Yunus, engkau telah buat komitmen. Engkau telah mengikat covenant dengan aku. Bahwa engkau akan melayaniku seumur hidupmu. Hamba-hamba Tuhan. Kalau hari ini engkau diingatkan dan engkau sadar, Tuhan mulai hari ini aku akan memperbaharui komitmenku di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sekarang dengan iman percayamu sendiri, letakkan tanganmu di dadamu. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus,
no turning back, no Tuhan, hamba berdoa untuk setiap tangan yang tertumpang di dada masing-masing. Mereka mengingat akan nasarnya di hadapan-Mu. Apa yang diucapkan dengan hati yang rela. Tuhan, karena cintanya kepadamu, karena cintanya kepada seisi rumah-Mu, mereka memutuskan untuk melayani Tuhan seumur hidup mereka. Tuhan, hari ini hamba berdoa, berkati umat-Mu, berkati hamba-hamba-Mu. Lindungi, jaga Tuhan Yesus. Sama seperti Engkau memberkati Obed Edom, sama seperti Engkau memberkati Yunus, bahkan menyetarakannya seperti anak manusia. Berkati umat-Mu, sungguh-sungguh hamba-hamba-Mu, biar cemerlang di hadapan-Mu, dan biar kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan kepada Allah-Mu, I have decided to follow Jesus, no turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berkata-kata, tetapi hamba serahkan hamba-hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.